Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita kata penulis sudah menyebutkan beberapa sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifatnya disebutkan adalah Habibu Rabbil Alamin. Habibu Rabbil Alamin. Sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Habib. Bagaimana pandangan dalam permasalahan seperti ini? Apakah cocok? Tidak. Hah? Kalau dibatasi Pensifatan Habib, Habibullah. Apakah pensifatan seperti ini cocok atau tidak untuk Nabi? Hah? Dirinci. Bagaimana rinciannya? kalau kosong dari koli maka tidak boleh. Kalau kosong dari sifat koli, kalau digandengkan dengan sifat koli boleh. Artinya? Sudahlah, kita katakan Nabi itu khalil dan Habibullah. Khalilullah wa Habibullah. Berarti Habib di sini apa kita artikan? Habibullah di sini apa makna dari penyebutan Habib di sini? Kalau boleh dengan penggandengan bahwasanya Nabi adalah Khalilullah. Ini perhatikan David masalahnya. Ini ada beberapa masail yang kita sebutkan kemarin. Hah? Kalau Habib, kalau disendirikan tidak itu terkhusus untuk dia itu berserikat untuk selainnya. Kalau misalnya digunakan Habib untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikosongkan dari Khalil, maksudnya dia itu menurunkan derajat. Artinya Habibullah boleh atau tidak? Boleh. Hah? Boleh. Dasarnya? Ada asal dari hadis tapi dhaif. Ada asalnya tapi dhaif. Berarti tidak boleh. Karena dhaif. Hah? Bagaimana? Karena Coba jelaskan. Karena Khalil itu kamal mahabbah. Jadi kalau misalnya Khalil pasti sudah dicintai Habib. Iya, kalau khulla jelas. Tapi kalau Habib, kalau habba belum tentu khulla. Berarti boleh atau tidak? Itu pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh. Berdasarkan dengan hadis. Hadis tidak. Coba rangkum Pak Indra. Ada rangkumannya saya sebutkan kemarin. Pertama tentang Habibullah dulu ya. Pensifatan Rasulullah SAW adalah Habibullah. Ini pertanyaan ini pensifatan ini boleh bagi orang yang menetapkan hadis, membenarkan hadis. Kata Nabi SAW, Inna Ibrahim Khalilullah, wa huwa kadhalik, wa Musa Najiyullah, wa huwa kadhalik, wa Isa kalimatuhu, wa ruhuhu, wa huwa kadhalik, wa Adam istafahu, wa huwa kadhalik, wa ana Habibullah. Lihat. Taib. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Berarti boleh atau tidak? Berarti tidak boleh. Ya kan? Berarti tidak boleh. Jadi siapa yang menetapkan berarti itu boleh. Habibullah. Siapa yang mendhaifkan berarti tidak boleh. Pertanyaannya, ini pertama. Jadi yang menetapkan hadis, yang membenarkan hadis berarti boleh. Habibullah dan yang menafikan hadis berarti tidak boleh. Sekarang satu poin dulu. Yang menetapkan. Apakah sekedar menetapkan Habibullah saja? Itu tidak boleh.
tapi harus digandengkan dengan itu dia. Tidak boleh sekedar bagi yang menetapkan hadis, tidak boleh sekedar Habibullah. Tapi apa? Harus digandengkan, tidak boleh kosong dari, karena ini kalau dikatakan seperti itu seperti ucapannya siapa? Sufiyah. Ibrahim Khalilullah wa Muhammad Habibullah. Bersamaan itu dia mau lebih agungkan Muhammad daripada Ibrahim, salah. Dan khullah itu kamalul mahabbah wa nihayatuha. Bisa? Iya, sebagaimana dalam hadis ya. Iya. Takhadha Allahu khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Iya. Itu yang tetap. Bagi menetapkan hadis, tidak boleh sekedar mujarrad habib. Karena itu akan menurunkan apa? Derajat pertama. Dan yang kedua tadi apa? Karena habib itu mustarik baina nas, antara sebagian dari manusia. Seperti Ali radhiyallahu ta'ala itu juga dicintai. Baik, sekarang yang tidak menetapkan hadis. Bagaimana dengan ucapan Tahawi Habibullah? Ya. Pertama ini dikritik. Ya kan, sudah tahu? Kritik. Bagi yang melemahkan hadis. Bagi yang melemahkan hadis, sebagiannya tidak mengkritik. Karena Habibullah yang diinginkan di sini apa? Allah yuhibbuhu. Itu maknanya. Allah yuhibbu. Ini yuhibbur Rasul. Itu maknanya. Bagi yang tidak menetapkan hadis. Bagi yang tidak menetapkan, pertama dikritik. Selainnya membawakan katanya Habibullah, maksudnya di sini adalah yaitu Allah cinta, sebagaimana Allah ridho kepada Nabi Al-Murtada, juga Allah SWT cinta kepada Nabi SAW. Cuman pertanyaannya, apakah sekedar Allah SWT sekedar mencintai Rasul? Kembali lagi bahwasanya tidak dibatasi. Bukan pengkhususan, tetapi harus digandengkan dengan martabat yang tertinggi dari mahabbah, itu apa? Al-khullah. Bisa dipahami di sini? Iya, jadi seperti itu jawabannya tadi. Bedakan dulu toh antara, jadi katakan bagaimana tentang ucapan Habibullah seperti yang disebutkan Imam At-Tahawi. Jawabannya, bagi orang menetapkan, bagi orang menafikan, ini tidak boleh. Ya kan? Salah takbirnya. Karena menjadikan derajat Nabi SAW itu turun. Bagi yang menetapkan, boleh disebut Habibullah, tapi tidak boleh kosong dari sifat yang lain, yaitu apa? Khullah. Tidak boleh kosong. Dikatakan dua, Habibullah wa khullatullah, atau Habibullah wa Khalilullah. Bagi yang menafikan, sekarang katanya hadis ini dhaif. Tapi bagaimana dengan Imam Tahawi? Pertama dikritik karena hadisnya lemah. Taib. Terus kenapa disebutkan? Kita bawa bahwasanya Habibullah ini adalah Allah yuhibbu. Sekedar itu? Enggak. Iya. Bersamaan dengan itu Allah cinta padanya dan Allah mengangkatnya sebagai Khalil. Sudah. Itu apa namanya? Jalurnya atau jalan keluarnya. Seperti itu ya. Jadi dirinci, tapi rinciannya masing-masing memiliki penjelasan. Yang menetapkan dan yang menafikan hadis sama-sama ya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa kullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawa wa huwa al-mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara' bil haqqi wal huda. Baik. Kata beliau, wa kullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawa. Iya, al-ghayyu itu diddur rasyad. Al-ghayyu diddur rasyad. Jadi maknanya setiap dakwah kenabian setelah kenabian Nabi Muhammad SAW itu dakwah batil dan dhal, sesat. Dakwah yang batil dan sesat. Wa hawa. Hawa yaitu syahwatun nufus. Syahwatun nufus. Maknanya setiap dakwah nubuwah setelah kenabian Nabi SAW itu muncul dari hawa nafsu saja dan syahwat. Tidak ada di sisi mereka yang mengaku sebagai nabi itu dalil, hujjah ataupun syubhat, tidak ada.
Iya. Tapi murni itu hanya dari hawa nafsunya saja. Dari hawa nafsunya saja. Paham sampai sini tak? Jadi kullu da'watin nubuwatin ba'da nabi faghayyun, yaitu dol. Wa hawa ay mujarradul hawa. Tidak ada dalil, tidak ada hujjah, tidak ada syubhat. Iya, sekedar pengakuan saja. Sekedar pengakuan saja. Dan permasalahan tentang dakwah nubuwah setelah kenabian Nabi SAW, setelah diangkatnya sebagai nabi, itu tidak ada keraguan, itu adalah kekufuran. Ya. Musailamah itu kufur, kafir, itu karena pengakuannya terhadap bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dan siapa yang membenarkan pengakuan seorang yang mengaku menjadi nabi, itu juga kufur. Iya. Itu juga kufur. Jadi pengakuan seorang terhadap bahwasanya dia adalah seorang nabi itu kufur. Dan siapa yang membenarkan juga pengakuannya itu juga adalah sebuah kekufuran. Sebuah kekufuran. Dan al-mudda'i yang mengaku nabi ini itu orang yang paling kufur, orang yang paling zalim, orang yang paling dusta. Iya. Akan datang nanti sisi kenapa disebut seperti itu. Sebagaimana dalam ayat disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba." Siapakah yang lebih zalim? Yang mengumbar kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau siapa yang lebih zalim? Orang yang mengatakan, lihat, diwahyukan kepada saya padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Wa man qala, dan orang yang mengatakan zaunzila mithlu ma anzalallah, akan diturunkan semisal apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Lihat, disebutkan wa man aflamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Iya, siapa yang paling zalim? Sebut siapa yang paling zalim? Ya, paling dusta dalam hadis kata Nabi SAW, sayakun min ummati kadzabuna dajjaluna salasun. Kulluhum yazmu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa laysa wa la nabiyya ba'di. Lihat, akan ada dari umatku ini tanda dari tanda kenabian, ya kan? Akan ada dari umatku yang dajjaluna kadzabun, lihat, pendusta. Ya, tukang dusta. Dia mengaku, semuanya mengaku sebagai nabi. Dan saya adalah penutup para nabi dan tidak nabi setelahku. Jadi ini permasalahan seperti ini itu menjadi penguat apa yang sebelumnya. Sebelumnya dikatakan apa? Rasulullah SAW sebagai apa? Khatamun nabiyyin. Ya kan? Khatamun nabiyyin. Berarti menjelaskan siapa yang mengaku setelahnya sebagai nabi, maka itu adalah kedustaan. Itu adalah kezaliman dan itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Maka permasalahan seperti ini, seorang yang mengaku menjadi nabi itu kembali kepada beberapa usul. Iya. Yang perlu kita ketahui tentang masalah seorang yang mengaku sebagai nabi. Yang pertama adalah sebagaimana yang telah berlalu, bahwasanya pengakuan kenabian setelah pengutusan Nabi SAW sebagai nabi itu menjadi hal yang kedustaan yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, sebagaimana yang telah berlalu. Jadi kalau antum ditanya bagaimana keadaan seorang yang mengaku sebagai nabi, pertama itu adalah kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan a'zamu al-dhul wa a'zamu al-kadhib. Iya. Dalam hadis juga disebut. Yang kedua adalah dakwah tersebut, dakwah kenabian ini itu mengandung juga pendustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pendustaan yang jelas, ya kan? Dalam Al-Quran apa yang didustakan? Ayat walakin Rasulullah wa khatama nabiyyin. Ya kan? Jadi ayat menjelaskan bahwasanya nabi itu adalah seorang yang penutup para nabi. Kalau ada yang setelahnya berarti mendustakan Al-Quran. Dalam hadis iya. Fuddiltu alal anbiya bisittah. Saya diutamakan
terhadap para nabi itu dengan 6. Di antaranya wa khutima biya an-nabiyun. Para nabi itu ditutup dengan saya. Iya, dalam hadis lain wala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah. Artinya kalau ada yang mengaku sebagai nabi setelahnya berarti harus ada yang dusta. Harus ada yang dusta. Apakah dia atau Al-Quran dan Sunnah? Dan tidak mungkin. Berarti pengakuan nabi setelah kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah pengakuan yang dusta. Pendustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa orang yang mengaku sebagai nabi itu adalah seorang yang mendustakan dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama ini. Jadi orang yang mengaku sebagai nabi itu akan mendustakan bagaimana kesempurnaan agama ini yang dibawa Nabi SAW. Ya kan? Karena para nabi itu ketika datang itu menyempurnakan apa yang sebelumnya. Berarti kalau ada yang mengaku nabi berarti menjadikan agama yang dibawa Nabi SAW itu sempurna atau belum? Belum. Sedangkan Allah berfirman apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi itu mendustakan apa? Kesempurnaan agama yang dibawa Nabi SAW. Kesempurnaannya. Iya, dengan alasan bahwasanya tidaklah nabi datang kecuali menyempurnakan agama sebelumnya. Iya. Agama sebelumnya. Baik. Yang keempat adalah bahwasanya orang yang mengaku menjadi nabi itu juga akan mendustakan pendalilan yang menunjukkan bagaimana keumuman risalah Nabi SAW kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Perhatikan, orang yang mengaku nabi ini akan mendustakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keumuman risalah Nabi SAW yang dibawa kepada manusia sampai hari kiamat. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada nabi setelahnya, berarti ada syariat baru, ada risalah baru yang harus diikuti. Sedangkan manusia ini diutus kepadanya Rasul untuk mengikuti agama Rasul sampai hari kiamat. Tidak lagi syariat setelahnya. Ya kan? Kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ayattabi'uni." Illa ayattabi'ani. Tidak ada. Seandainya Musa hidup dan saya diutus. Berarti, perhatikan, tidak ada hal yang meluaskan Musa kecuali dia harus ikut pada. Artinya, inilah agama yang diikuti sampai. Dan ketika Isa turun nanti pada hari kiamat, itu ikut syariatnya siapa? Syariatnya Muhammad. Syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia itu diperintahkan untuk mengambil syariat sampai hari kiamat. Syariat yang dibawa Nabi SAW. Kalau ada nabi yang baru berarti apa? Keluar dari jalan, keluar dari dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang itu wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau nabi pasti apa? Mengikuti syariatnya. Ya kan? Mengikuti syariatnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, permasalahan tentang dakwah nubuwah, itu adalah kekufuran. Sebagaimana dulu dijma' oleh para sahabat. Iya, kekufuran dan wajib untuk dibunuh. Iya, wajib untuk dibunuh. Dikafirkan dan diperangi. Iya. Ini orang yang dari pemerintah ya, ini dari pemerintah. Begitu pula orang yang membenarkan. Bukan hanya sekedar yang mengaku, orang yang membenarkan juga ikut bersamaan yang membenarkan kenabiannya juga diikutkan dalam hukum tersebut. Ini permasalahan tentang dakwah nubuwah. Iya, dan di sana ada kelompok-kelompok yang menyelisih dari usul ini. Iya, usul ini. Di antaranya Al-Khurramiyah, Al-Batiniyah itu menyelisihi tentang Nabi SAW itu adalah penutup para nabi, tidak nabi setelahnya. Mereka mengatakan terus menerus kenabian itu ada pada umat ini. Ketika
meninggal satu nabi, akan datang lagi nabi setelahnya. Ini keyakinannya. Al-Khurramiyah al-Batiniyah. Al-Falasifah, iya, juga menyelisih dari akidah ini, di mana mereka mengatakan nubuah itu adalah sesuatu yang diusahakan. Artinya, iya, akan ada nabi setelahnya. Kalau dia berusaha, dia akan menjadi nabi. Iya, bukan istifa. Sudah kita lewat toh? Iya. Kemudian terakhir siapa? Ar-Rafidhah. Yang apa? Iya, menganggap Ali ada syarikat bersama Nabi SAW dalam risalah. Iya, ada syarikat bersama Nabi SAW dalam risalah. Baik, itu kelompok yang menyelisih dari apa namanya? Ahlussunnah wal Jamaah dalam usul yang kita sebutkan tadi. Baik. Bahwasanya kullu da'watin nubuwwati ba'da nubuwwah itu faghayyun wa hawa. Itu nol, batil, wa mujarradil hawa. Baik. Qala rahimallahu ta'ala wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Ada di situ. Matan. Antum? Ada. Yang lainnya? Tidak ada. Tambah. Itu nanti cetakan keduanya mau perbaiki. Ada? Iya, tambah. Itu dicek-cek. Begitu yang kalau cetakan pertama. Iya. Bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Baik, kata beliau wa huwa, yaitu siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Al-mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafal wara. Wa kafatil wara. Al-wara itu an-nas. An-nas. Walaupun di situ ada yang bersihkan ya, antara al-wara dengan nas itu beda. Tapi keumuman al-wara diinginkan situ adalah manusia. Iya. Bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Kata beliau, Nabi SAW itu diutus kepada seluruh jin. Keumuman jin. Ini bijma'il ulama. Bahwasanya Nabi SAW itu diutus kepada jin juga. Kepada jin. Jadi jin juga harus taat kepada Nabi SAW, mengikuti syariatnya dan seterusnya. Sebagaimana manusia, iya, Nabi SAW diutus kepadanya, jin pun seperti itu. Iya, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti agamanya. Hakikat dari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, dalilnya dalam ayat surah Al-Ahqaf ya. Id sarafna ilaika nafaran minal jin. Ketika kami palingkan kepadamu sekelompok dari jin. Istami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka mereka hadir kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundiri. Kalau sudah selesai, maka dia kembali kepada kaumnya kemudian memberi peringatan. Lihat. Qalu ya qaumina. Iya, qalu ya qaumana. Maka mengatakan wahai kaumku. Iya. Sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengar ucapan diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Lihat. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa amanu bihi. Ini dia. Ya qaumana ajibu da'watallah, da'iyallah. Jawab. Iya. Yang mengajak kepada Allah wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Lihat. Ini syahid. Jadi jin juga itu apa? Disuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak dari ayat ya, di surah Al-Jin ada. Jadi ini mana dari ayat? Iya. Jadi sebagaimana Allah SWT mengutus Nabi SAW kepada seluruh manusia, juga mengutus kepada seluruh jin, pada amatul jin. Kata beliau, wa huwa al-mab'utsu ila amatil jinni wa kaffatil wara. Kaffatil wara. Wara artinya apa? An-nas. Kaffa di sini itu dikritik juga oleh sebagian syurah, terutama Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala, itu mengkritik Tahawi
kafa di sini itu kalimat datang dengan bentuk apa? Majrur. Ya kan? Sedangkan kalimat kafa itu tidak digunakan orang Arab kecuali dia mansub hal. Ya kan? Mansub hal, kafatan linnas dalam ayat. Bisa ya? Jadi kalimat kafa itu digunakan oleh orang Arab, tidak digunakan kecuali dalam bentuk apa? Dia mansub sebagai hal. Tidak datangnya majrur. Tapi kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala mengatakan kalimat kafa majrur itu sahih. Itu sahih. Digunakan orang Arab tapi qalil. Lihat. Itu banyak ya. Seperti itu. Ada kalimat kadang disebut sesuatu yang tidak digunakan oleh orang Arab, tapi ada cuman apa? Qalil. Cuma qalil. Sebagaimana disebutkan, ini datang dari ucapan Umar bin Khattab. Iya. Umar bin Khattab. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, "Qad ju'ilat li ali kakalati ala kafati baiti malil muslimin." Lihat, ala kafati baiti malil muslimin. Lihat. Di situ kafa majrur karena ada ala. Ya kan? Karena ada ala. Sebagaimana kafa di dalam ucapan At-Tahawi itu majrur juga karena ataf kepada ammati. Jadi kalau dikatakan kalimat kafa ini digunakan orang Arab, iya. Benarnya apa? Digunakan. Kata Soleh digunakan tapi qalil. Istamalat hal Arabu qalila. Sedikit. Artinya enggak banyak, enggak sering. Tapi ada yang gunakan, dia majrur. Dia majrur dengan huruf jar, tidak datang selamanya dalam bentuk mansub halan. Mansub halan. Baik. Jadi ini salah satu kritikan juga. Sudah banyak kritikan ya. Habib, orang kafa. Ya, detail sekali. Ya, biar kalimat dihantam juga ya, permasalahan nahwu. Iya. Begitulah ulama. Kalau terlalu banyak ilmunya seperti itu. Ya. Banyak maklumatnya seperti itu, masyaallah. Baik. Dan dalil dari masalah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, saya adalah Rasul Allah SWT kepada kalian seluruhnya. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Saya tidak diutus kecuali pada seluruh manusia. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, bu'istu ila al-ahmar wa aswad. Ya. Bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Ahmar ya, pada siapa saja yang berkulit merah atau berkulit hitam. Sebagian menafsirkan ahmar di situ jin. Berarti masuk juga di ayat yang tadi. Apa di permasalahan yang tadi ya, bahwasanya Allah mengutus Nabi SAW kepada seluruh keamati al-jin. Bagi menafsirkan ahmar di situ adalah jin. Ya, tapi menafsirkan ahmar aswad itu manusia yang berkulit merah atau berkulit hitam. Ya, ada yang berkulit merah sini. Hah? Iya, artinya pada seluruh manusia, pada seluruh, tidak dibedakan. Kalau orang Arabnya, iya, ini bantahan terhadap orang yang akan datang nanti ya. Menyangka bahwasanya Nabi SAW diutus itu pada orang Arab saja. Iya. Atau kepada orang umat yang belakangan saja. Tidak kepada Yahudi, tidak kepada Nasara. Iya. Atau kepada orang Arab, duna orang Ajam. Iya, ini bantahan semua. Ini masuk dalam usul nanti, sebutkan nanti. Bagaimana hakikat pengutusan Nabi SAW. Yang perlu diketahui dan ini banyak diingkari oleh sebagian dari orang belakangan. Iya, terutama dari kaum kafir. Itu banyak mengingkari pengutusan Nabi SAW kepada seluruh manusia. Karena mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Iya, tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad dan merubah syariatnya. Iya, karena di antara usul adalah Nabi SAW diutus itu dan syariatnya menghapus syariat yang sebelumnya. Lihat. Itu salah satu usul akan disebutkan nanti. Iya. Akan disebutkan nanti. Jadi ini bentuk hal yang dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, Maka wajib untuk manusia mengimani
Nabi SAW mengikuti agamanya, ya, baik dari kalangan Nasara atau selainnya, Dan yang berkaitan dengan pengutusan Nabi SAW kepada seluruh manusia dan wajibnya manusia mengikuti apa yang dibawa Nabi SAW, itu datang dengan beberapa dalil dari permasalahan ini. Dari permasalahan ini. Yang pertama adalah bentuk dalil akan wajibnya seorang manusia mengikuti apa yang dibawa Nabi SAW. Sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya, fa'aminu billahi wa rasuli. Ini pertama, ya nas qad ja'akum ar-rasulu bil haqq min rabbikum fa'aminu. Fa'aminu. Jadi ini perintah untuk apa? Beriman kepada Nabi SAW. Tak kala dia diutus kepada manusia seluruhnya, maka wajib manusia untuk mengimaninya. Di dalam hadis, ma yasma'u bi ahadun min ummati atau min hadhil ummah la yahudiyan wala nasraniyan summa yamutu wa lam yu'min bi wa lam yu'min billadhi ursila bihi fakana min ahli an-nar. Lihat, tidak membedakan. Kalau dia tidak beriman, maka ancamannya adalah neraka. Maka Allah akan janjikan untuknya apa? Neraka. Tidak dari Yahudi, tidak Nasara, pokoknya harus beriman. Yang menunjukkan bahwasanya manusia itu Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia, dan manusia wajib untuk seluruh manusia wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah kenapa orang Yahudi atau sebagian dari orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW itu berdalil bahwasanya Nabi Muhammad diutus hanya kepada orang Arab. Tidak diutus kepada seluruh manusia. Tidak diutus kepada seluruh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengutusan Nabi SAW itu membawa agama yang diridhoi oleh Allah SWT, itu agama Islam. Inilah agama yang diridhoi dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Apa ghairul islami yabghun. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itulah agama yang dibawa Nabi SAW, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di sisi Allah. Jadi, siapa yang mencari agama selainnya, itu adalah seorang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dari bentuk pengutusan Nabi SAW kepada seluruh manusia, maka semuanya taat kepada Allah, taat kepada Nabi SAW. Sampai para nabi, itu diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengambil janji pada para nabi, datang kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang jujur, bersama kalian, maka la tu'minunna, maka berimanilah, wal tansurunna, dan tolonglah dia. Lihat, qala, Allah berfirman, qala aqarartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri, apa kalian mau mengikrar, mengambil janji ini, misak ini? Qala aqararna, maka kami mentakrir. Yaitu apa? Kalau kalian hidup dan Nabi SAW sudah diutus, maka kalian harus mengikrar syariat yang dibawa Nabi. Makanya dalam hadis, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Tidak ada lagi keluasan untuknya kecuali dia harus mengikuti apa yang saya diutus dengannya. Jadi ini hakikatnya, bagaimana menunjukkan bahwasanya Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, dan apa kewajiban manusia kepada pengutusan Rasul kepadanya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dari pengutusannya adalah agama yang hak, dan dia adalah hidayah. Dia adalah hak dan dia adalah hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu. Wahai manusia, datang pada kalian rasul dengan al-haq, yaitu Islam. Dengan al-haq, yaitu Islam. Dalam ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in aslamu faqad ihtadaw.
Kalau dia berislam, maka dia telah berada di atas hidayah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau dia berislam berarti dia tidak di atas hidayah. Jadi Islam yang dibawa itu adalah hidayah dan al-haq. Hidayah dan al-haq. Baik. Kemudian permasalahan terakhir dari bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Ini mencakup beberapa usul yang mungkin kita perlu pahami dalam permasalahan ini. Iya. Ada 7 saya tulis ini. Ringkas saja, tapi ini penting untuk antum imani dan atau antum pahami untuk mentobit dari permasalahan tentang diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh manusia, berkaitan dengan kewajiban manusia kepada Nabi Muhammad SAW atau agama yang dibawa. Yang pertama adalah permasalahan tentang tidak bermanfaatnya syahadat kecuali dengan mengumpulkan 2 syahadat itu. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tidak ada ibadah kecuali dari jalan Muhammad SAW. Tidak ada ibadah kecuali apa yang datang dari jalan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada keselamatan setelah pengutusan Nabi Muhammad SAW kecuali dengan mengikutinya. Kecuali dengan mengikutinya. Aslim, taslam. Berislamlah, engkau akan selamat. Iya. Dan yang keempat, manusia setelah pengutusan Nabi SAW itu cuma 2. Kafir dan mukmin. Apakah mukmin naqisul iman atau mukmin kamil iman? Iya. Atau dia kafir? Atau dia kafir? Iya, bukan artinya dia mukmin dan kafir saya sebagaimana mazhab siapa? Mazhab siapa? Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu dia menganggap manusia cuma 2. Kafir dan mukmin. Iya, tidak ada orang naqisul iman, tidak ada. Makanya pelaku dosa besar apa hukumnya? Kafir dia. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi maknanya kafir dan mukmin yaitu mukmin, apakah mukmin? Naqisul iman atau kamil iman? Apa makna dari manusia itu hanya mukmin dan kafir? Hah? Dari permasalahan bahwasanya ada yang mengatakan orang Nasara itu mukminun. Iya, mukminun. Dia beriman. Perhatikan. Dia beriman. Namun hakikatnya apa? Dia adalah seorang yang kufur. Kalau dikatakan kenapa bisa? Karena apa yang kita ketahui, seorang yang Nabi SAW kalau utus kepadanya, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi yang sebelum. Bisa dipahami? Iya, makanya tobitnya adalah tidak ada manusia setelah pengutusan Nabi SAW kecuali 2 saja, mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Engkau mukmin kalau engkau taat mengikuti agama yang dibawa Nabi, engkau mukmin. Kalau engkau berpaling, maka engkau seorang kafir. Itu saja. Iya, itu maknanya. Yang kelima, bahwasanya risalah Nabi SAW yang dengannya diutus adalah penghapus dari risalah dari syariat yang sebelumnya. Dia menghapus. Iya, menghapus dari syariat yang sebelumnya. Berapa dihapus ya? Jadi akhir dari apa yang kita ikuti dari syariat adalah syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima atau yang keenam adalah siapa yang kufur kepada Rasul, maka dia akan kufur kepada yang mengutusnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Man kafara bi rasulin faqad kafara bi mursilihi. Yang mengutusnya. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, wa man kafara bi rasuli, siapa yang kufur dengan Rasul, kafara bir rusuli al jami'. Maka dia akan kufur pada seluruh rasul. Iya, kepada seluruh rasul. Di dalam ayat apa? Kadzabat 'adunil mursalin, ya kan? Iya. Mengkufurkan satu rasul tapi hakikatnya mengkufurkan semua rasul. Semua rasul.
Iya. Jadi itu dhabit yang dengannya kita bisa tahu permasalahan tentang beberapa hal berkaitan tentang pengutusan Nabi SAW kepada seluruh manusia. Ya, itu kadang ada yang menyeleweng dari situ. Ya kalau antum paham tadi beberapa hal yang kita sebutkan, ya tentang hakikat diutusnya Nabi kepada seluruh manusia dan dhabit-dhabit yang bagaimana kita memahami pengutusan Nabi SAW kepada seluruh manusia, itu akan mudah kita untuk menimbang atau melihat kebatilan-kebatilan yang datang dari sisi lain berkaitan dengan orang yang mengingkari pengutusan Nabi SAW ini kepada seluruh manusia. Itu ada ya, ada di luar sana yang tidak mau mengikuti syariat Nabi dengan dalih bahwasanya Nabi itu hanya diutus kepada kaum Arab. Maka orang Arab saja yang wajib untuk, adapun orang ajam itu tidak ada padanya, dan tidak ada keharusan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Iya. Begitu pula orang Nasoro mengaku, iya, bahwasanya orang-orang Nasoro yang mereka tidak diutus padanya Rasul, kecuali Rasul yang sebelumnya saja. Iya. Tidak wajib mengikuti syariat yang dibawa Nabi karena dia punya syariat sendiri. Nah itu dhabit yang kita pahami sini, bahwasanya Nabi SAW diutus dan agama yang dibawa itu menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Iya, memperbaharui atau datang dengan syariat yang baru yang menyelisih syariat sebelumnya. Iya, syariat sebelumnya. Taib, itu berkaitan dengan kalimat ini. Kemudian kata beliau, wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafati al-wara' bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Ini sifat dari apa yang dibawa Nabi SAW. Iya, sifat apa yang dibawa Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW itu diutus dengan al-haq, sebagaimana dalam hadis ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqq, qad ja'akum ar-rasulu bil haqq. Iya. Kemudian wal huda. Iya. Di dalam ayat apa? Wa ma arsalnaka min qablika illa, bukan. Di surah Al-Jumu'ah apa? Bukan Al-Jumu'ah. La ilaha illallah. Apa ayatnya? Bukan Al-Jumu'ah. Sof. Walau karihal musyrikun. La ilaha illallah. Ini di mukaddimahnya. Ada juga di mukaddimahnya Aqidah Wasithiyah. La ilaha illallah. Wa dinil haqq liyudhiru ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Apa awalnya itu? Di situ ya. Iya. Dengan wadinil haq. Wadini. Apa? Bukan. Itu bagian dinil haq, dengan agama yang benar, agama yang benar. Subhanallah. Terlalu banyak amin. Terlalu sering keluar, makanya hilang hafalan. Huwa alladhi arsala rasulahu itu. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, itu dia. Wa dinil haq. Ya kan? Yudhiru ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Itu dia. Ya? La ilaha illallah. Iya, banyak istighfar. Ya? Banyak istighfar. Ada ucapan ini saya dikasih faedah sama teman. Seorang itu kalau ada tertutup dia dari sisi permasalahan, tertutup pikirannya, tidak menemukan jalan keluar, ya, itu jangan dia pergi untuk tafkir, berpikir lama, iya. Tapi
hendaknya dia banyak beristighfar karena istighfar itu membuka pintu-pintu. Ya, jangan paksa minum kopi sampai dapat. Tapi hendaknya dia Ibnu Taimiyah ya, itu kalau dia ada satu permasalahan yang sulit terpecahkan, dia banyak beristighfar sampai 99 kali sampai 100 kali. Setelah itu Allah bukakan. Dia baca buku langsung. Yang tadinya dia tidak paham, setelah dia baca kembali dia langsung paham. Jadi alim min Allah. Iya. Ya kan? Jangan bagaimana caranya nih? Iya, tapi langsung saja astagfirullah. Iya. Ingat apa penghalangnya ya? Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu nur. Iya, al-ilmu nur. Wala tutfi bil ma'asi. Jangan kalian matikan cahaya dari ilmu itu dengan maksiat. Artinya kalau antum istighfar dari maksiatnya kan terbuka lagi cahaya ilmu itu. Terbuka lagi cahaya. Iya, sama tadi ya. Kalau kita langsung buka HP lihat apa. Ya, itu dia. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Iya, wa dinil haq. Di sini gabungkan antara al-haq, al-huda, wan nur wad diya. Ya, cahaya, jelas. Apa yang dibawa Nabi SAW dari Al-Quran? Itu sifat Al-Quran semua ya. Dia al-haq, al-huda. Iya, kemudian apa? Dia cahaya, dia penerang. Iya, dia cahaya dan penerang untuk umat ini. Untuk umat ini dari jalan. Iya. Di dalam surah apa? Surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Petunjuk. Iya, beri petunjuk pada jalan yang lurus, beri cahaya. Iya, penerang. Penerang dari kegelapan, pembeda dan seterusnya dari sifat-sifat Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri dari penamaan Al-Quran. Taib. Sekira cukup dulu insyaallah, nanti setelah ini kita lanjut masuk pembahasan baru tentang Al-Quran kalamullah. Minhu bada'a bila kayfiyati qawlan wa anzalahu ala nabiyhi wahyan saddaqal mu'minuna ala dhalika haqqan. Iya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.